Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Unida Malang. Dalam program bisa bincang santai seputar ilmu pengetahuan dan isu-isu terkini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dalam bincang santai kita kali ini, kita akan membahas tentang strategi usaha tetap stabil di masa pandemi. Dan telah hadir bersama saya seorang mahasiswa yang beliau juga seorang co-founder Yamois Indoprima dan komanditer Graha Bahari, yaitu Yasinta Ina Salsabila. Baiklah, mari kita langsung sapa narasumber kita. Selamat datang Mbak Yasinta. Terima kasih Ibu atas kesempatannya dalam program Bisa Bincang Santai. Oke, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah, setelah lama kita tidak berjumpa Iya. secara tatap muka ya, kali ini diberi online. kesempatan untuk bertemu langsung. Alhamdulillah. Dan kebetulan kali ini dalam program yang lain, Iya. selamanya kita ketemu dalam program perkuliahan. Iya. Kali ini bincang santai. Iya. Nah, karena Mbak Yasinta ini kan terkenal sebagai seorang pengusaha juga, mahasiswa tapi juga seorang pengusaha. Nah, mudah-mudahan nanti dalam program bincang santai kita kali ini kita ingin menggali gitu ya, menggali pengalaman-pengalaman dari Mbak Yasinta. Mudah-mudahan bisa sebagai motivasi buat teman-teman yang juga ingin bergerak di bidang usaha. Baik Bu, terima kasih. Iya, baik Mbak. Selama ini kan kita ini sudah sudah melewati masa pandemi gitu ya. Iya. Nah, akibat dari pandemi itu juga berdampak gitu ya kepada dunia usaha. Iya, ya, dampaknya domino. Dampak domino. Iya. Tapi usaha yang dijalankan oleh Mbak Yasinta ini kan sepertinya baik-baik saja dan justru semakin berkembang gitu ya. Nah, Alhamdulillah masih jalan. Masih Bu. jalan. Betul, masih jalan. Kategorinya masih. Oke. Jadi ya alhamdulillah mungkin bisa berbagi pengalaman gitu ya tentang sharing kira-kira apa sih gitu ya nanti dan mengapa sudah berapa lama gitu Mbak Yasinta memulai usaha dan mengapa tertarik gitu. Ini tentang makanan olahan. Iya, Makanan berbasis ikan ya. Iya. Kenapa tertarik kok milih ikan gitu? Mungkin bisa dibagikan pengalamannya untuk teman-teman yang ada di teman-teman setia dari Unida Channel. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi awal saya usaha ini sebenarnya dari ibu saya dulu ya Bu. Iya. Jadi umi saya dulu tahun 2009 itu jual siomay Bu. Iya. Siomay yang biasanya di bakso itu. Nah karena enak gitu Mbak. Iya betul. Nah itu kan usahanya kan namanya Yamois Indoprima Bu. Nah Iya. Yamois itu kalau dibalik kan siomay Bu ya. Iya. Ya jadi namanya dari situ. Bahasa Aremanya keluar nih. Betul. Jadi brand image-nya Iya, ya. jadi brand image ya. Jadi kita itu umi saya berawal jadi jualan siomay itu tahun 2009, lalu tahun 2015 saya lulus SMA. Saya mulai terjun Bu untuk membantu usaha umi saya. Tapi di sana saya melihat potensi Bu untuk bahan baku yang dipakai umi saya itu kan ikan. Dan ternyata ikan itu termasuk susah dalam pasokannya itu susah gitu loh Bu. Komoditi yang paling susah tapi sangat digemari dan harganya itu ternyata fantastik sekali gitu. Fantastik mahal. Betul. Padahal kan negara kita ini 2/3-nya negara agraris ya Bu. Tapi kenapa kita kok negara maritim Bu, maaf ya. Tapi kenapa kok kita makannya ikan asin gitu. Akhirnya saya kayaknya hanya ikan asin aja ya. Iya betul. Akhirnya saya telusuri, saya pelajari, saya nyoba belajar memotong ikan, memfile ikan, terus ternyata saya jualkan itu bekuan, ada yang jual steak ikannya dan ternyata diterima oleh pasar dan itu laku Bu. Ya alhamdulillah akhirnya berjalan sampai sekarang itu. Iya. Cocok gitu ya, karena masa pandemi kan juga kita fokus utamanya kepada kesehatan. Iya. Ikan produk yang berprotein tinggi. Betul. Gitu ya. Jadi makanya peminatnya banyak gitu Mbak ya. Ya alhamdulillah produk kami ini termasuk produk bahan baku utama ya. Seperti ikan ini kan protein yang sangat dicari dan dibutuhkan gitu untuk
kebutuhan pokok kita. Jadi mungkin itu juga ya Bu yang membuat usaha kami itu tetap jalan. Iya. Kalau dibandingkan usaha lain ya seperti sektor yang pariwisata, oleh-oleh itu memang kasihan Bu. Agak ya, Betul. terdampak banget Iya, gitu ya. mungkin itu juga yang poin itu juga yang membuat usaha kami itu masih Masih tetap jalan dan diberi bisa survive kesempatan sampai saat ini ya. untuk berkarya selama pandemi ini. Iya. Selain itu mungkin harga juga bersaing gitu ya Mbak ya, nggak Iya, terlalu alhamdulillah mahal dari produk-produk olahan ini. harga bersaing karena kita itu ikannya kan ngambil langsung ke TPI ya Bu ya, langsung dari nelayan-nelayan. Jadi kita nggak dari pasar atau dari pihak ketiga, benar-benar dari nelayan. Kita utamanya dari Sendang Biru sih Bu, dari TPI Sendang Biru itu Langsung sama gitu ya? iya betul. Terus ada TPI Banyu Merah yang di iya. Probolinggo itu. Iya. Terus sama di Bangil untuk ikan bandengnya itu Bu. Jadi Tawar. benar-benar kita Ikan air tawar juga gitu Mbak? kalau tawar enggak Bu, kita fokus di ikan laut Ikan dan laut ikan ya. pelagis. Jadi ikan pelagis itu seperti tuna, tenggiri, marlin yang licin-licin kulitnya. Itu yang susah dan dicari orang ternyata Iya. Ibu. Berarti dari mulai otodidak sampai kemudian Iya. berkembang gitu ya? Iya, alhamdulillah diterima, berkembang ya Berkembang alhamdulillah. ya. Oke, ini kalau dilihat dari profilnya sangat banyak sekali gitu ya. Masih studi di bangku kuliah, jadi statusnya mahasiswa tapi juga sudah berhasil mengembangkan usaha. Dan bahkan kalau saya baca nih work experience-nya banyak sekali Mbak aktivitasnya, jadi guest lecture, jadi speaker atau di mana-mana gitu. Nah, ini kan ibaratnya butuh bekal keilmuan juga ini ya. Nah, seorang Yasinta bisa masih mahasiswa tapi juga bisa sebagai seorang narasumber. Nah, berarti ini ada kira-kira nih dari seorang mahasiswa di bangku perkuliahan, kira-kira keilmuan yang sudah didapat itu mendukung nggak untuk menjadi seorang guest lecture atau karena Mbak Yasinta masih mahasiswa gitu ya. Iya. Bisa berbagi pengalamannya gitu. Jadi sebenarnya kalau boleh mengaku Bu, saya ini terlambat ya, termasuknya terlambat mengambil Terlambat perkuliahan. gimana kuliahnya? Iya. Jadi sibuk sama jualannya. usaha. Jadi saya 2015 itu lulus kuliah langsung terjun Lulus membantu SMA ya? lulus SMA itu langsung terjun membantu umi saya jualan. Tapi di sana saya kebentur-bentur Bu akhirnya Bu. Jadi memang dari segi pengalaman insya Allah Dapat ya bisa saya untuk Menjalankan usaha itu ya. menjalankan. Tapi waktu saya jualannya sudah laku keras, terus kan datang ya Bu kayak lembaga-lembaga Iya. lembaga-lembaga yang mengawasi badan pengawas makanan-makanan tersebut. Terus badan usaha mengawasi usaha. Iya, langsung mempertanyakan loh, ini makananmu aman enggak? Loh ya aman kan saya bikin sendiri sama umi saya. Loh apa ya parameternya apa yang membuktikan kalau makanan kamu itu aman? Oh ternyata kalau aman itu harus ada buktinya lah. Buktinya itu kan ada kayak surat-surat izin edar itu. Dan itu saya terbentur lagi Bu saat saya mengurusnya itu, ditanyai dari uji labnya, terus ditanyai pembukuannya itu bagaimana, sama pajaknya itu terus bagaimana, jadi lebih teratur. Jadi memang selama ini saya kalau jualan itu cuma jualan untung, terus keuntungannya buat jalan-jalan gitu. Pokoknya kalau uangnya sudah cukup buat pegawai, kalau uangnya sudah cukup untuk bahan baku, ya sudah gitu. Ternyata mesin itu juga harus diperbarui. Waktu saya ditanyai sama orang lembaga izin edar itu, loh ini kan mesinnya sudah lama, nanti ya mempengaruhi ke makanannya, misalnya kayak gitu, ke kualitasnya. Oh ternyata seperti itu. Nah itu saya tuh nggak tahu, jadi selama ini cuma jualan untung udah gitu aja Bu. Dan ternyata oh saya tuh harus sekolah lagi nih, saya harus belajar lagi nih. Ini sudah nggak bisa kalau ini kalau nggak bisa kalau otodidak, ini sudah di luar jangkauan saya, harus ada yang mengarahkan seperti itu Bu. Iya. Akhirnya tertariklah untuk melanjutkan sekolahnya. Iya, untuk kuliah. Kebetulan ngambil di program agribisnis Mbak ya, di Fakultas Pertanian Wisnuwardana ya. Iya, betul. Nah, ini kira-kira nih mata kuliahnya banyak nggak nih yang mendukung untuk pengalaman kerjanya Mbak Yasinta? Sebenarnya sangat mendukung sekali Bu, karena kan
saat saya mengurus izin edar itu kan di sana ada GMP ya, Good Manufacturing Product. Sedangkan di mata kuliahnya Bu Yekti itu kan ada GAP ya, walaupun Ada itu di praktisnya tanaman, ya. ya walaupun itu di tanaman GAP. Di produk olahan juga Iya, ada. di gitu. produk olahan juga sama GMP. Jadi di sana itu ada penelusuran, terus ada kayak tata cara untuk produksi, tata cara untuk pasca panen. Kalau di tanaman ya penanganan sama pasca sih. panennya ya. Sebenarnya sama aja sih. Kalau di ikan kan ada, kalau panen ikan itu pas bulan apa, terus nanti diolah, dibersihkan, terus nanti cara penyimpanannya bagaimana, dihitung susutnya juga. Iya. Kalau di Bu Yekti kan waktu itu menghitung susutnya jagung ya Bu ya. Iya. Sebenarnya sama aja Bu, ikan waktu diambil dari nelayan memang bobotnya misal 10 Berkurang kilo ya. ya Bu. Tapi kalau sudah dipotong-potong, diambil kulitnya, diambil tulangnya dan lain Tulangnya, sebagainya pasti menyusut gitulah. Itu ternyata ada ilmunya. Ada ilmunya. Saya kira ya nggak ada, saya kira ya cuma oh ya wes pokoknya untung gitu. Ada standarisasinya Iya, ya, ada untuk produknya itu ya. standarisasinya, betul banget itu Bu. Iya. Nah itu Bu yang selama ini saya, oh ternyata jualan itu ada standarnya, terus kita harus bertanggung jawab Jadi sama konsumen sama kita. konsumen dan juga kualitas produk yang Iya, dihasilkan. dan kualitas produk kita. Kuliah di Unida nggak rugi ya Mbak ya? Alhamdulillah. Banyak ilmu yang didapat lah Iya, untuk betul. mendukung usahanya gitu ya. Iya. Oke, sangat menarik ini Mbak ya. Jadi dan apalagi ini ya, istilahnya 2 tahun pandemi tapi masih bisa bertahan gitu ya. Alhamdulillah. Nah jadi mungkin bisa sedikit sharing itu strateginya apa gitu, Iya. mungkin kiat-kiatnya untuk bisa Jadi kiat-kiatnya mempertahankan dengan saya kuliah ini saya juga termasuk ini strategi saya Strategi ya. Jadi untuk meningkatkan kualitas diri. Iya, betul. Jadi ternyata upgrade diri ya. tidak hanya produk saja yang ditingkatkan, tapi diri kita juga harus di-upgrade Bu. Karena nanti gini kan, apalagi sekarang zaman media sosial ya Bu ya. Betul. Orang itu pasti gini Bu, ini siapa sih yang punya produk ini? Ownernya siapa sih? Saya pengen tahu kayak gitu. Menelusuri itu Iya, ya. menelusuri. Oh ternyata dia cuma lulusan SMA. Sebenarnya bukannya saya tidak ada maksud untuk gaps pendidikan, enggak. Tapi memang sekarang itu seperti itu Bu. Jadi orang itu akan menelusur berkompeten enggak dia untuk berjualan. Jadi sekarang itu kalau jualan itu saya rasa harus berkompeten seperti itu supaya belakang itu jadi bisa meningkatkan iya, nilai jual juga. Untuk meningkatkan nilai jual juga dan saya juga bisa bertanggung jawab sama produk saya. Betul. Karena customer kan sudah ngeluarin uang ya Bu ya, sudah mengeluarkan uang untuk produk saya. Berarti dia sudah membayar dan membayar semua tanggung jawab saya di sana. Jadi ya saya harus memberikan yang terbaik, yang kualitas yang terbagus sesuai dengan apa yang dia beli itu tadi. Masuk ini ya, pelayanan konsumen ini. Iya, pelayanan konsumen. Nah, itu kan ada ya Bu mata kuliahnya. Ternyata ada kayak gitu. Cara mengatasi konsumen yang cerewet gitu ada gitu. Permintaannya banyak gitu. Iya, ternyata banyak Bu. Kualitasnya dituntut tinggi, harganya kalau bisa harga yang bersahabat kan Ya, gitu. harganya juga yang termasuk bersahabat yang harus dipenuhi gitu. Iya, itu kan juga ada Bu yang kualitas bagus tapi harga bersahabat itu di mata kuliahnya Bu Umi, optimasi produksi Bu. Gitu ternyata. Jadi iya. Nyambung lagi optimasi banyak mata produksi kuliah. itu kan jadi bahan baku yang seadanya tapi bisa optimal produknya itu ada di mata kuliahnya Bu Umi. Nyambung ya. Nyambung Bu, nyambung banget. Oke. Kalau tadi sudah strategi atau kiat-kiatnya gitu Iya, ya. Bu. Kira-kira selama menjalankan usaha itu ada kendala nggak? Dan itu bagaimana itu bisa teratasi dengan baik ataukah? Atau mungkin juga pernah ya tadi mengalami sedikit gitu kendala-kendala yang dialami gitu ya, selama menjalankan usaha. Kalau kendala dalam usaha itu pasti ada Bu. Selalu. Dan banyak Bu. Dan banyak. Kalau bagaimana iya, itu? kalau dulu saya itu kalau ada masalah, kalau dulu itu masalahnya klise ya Bu, biasa ya Bu, misalnya kayak persaingan harga, seperti itu ya Bu. Kalau sekarang karena pandemi itu seperti kita tahu ya Bu, karena virus dari corona ini katanya dari riset-riset itu diakibatkan oleh virus dari penanganan makanan yang tidak baik. Betul ya. Akhirnya semenjak COVID ini memang orang-orang yang usaha di makanan ini
di-trigger Bu untuk mengurus izin usahanya seperti itu Bu. Lah yang pasti kendalanya di situ sih Bu, administrasi untuk mengurus pengurusannya itu karena pegawai saya kan rata-rata ya itu tadi Bu, kalau kompetensinya itu belum ada juga karena rata-rata lulusan SD SMP Pak. Saya sendiri aja lulusan SMA gitu loh baru tahu. Jadi administrasinya mungkin Bu yang lambat seperti itu. Kalau dulu enak sih Bu, masalah itu cuma saingan harga sama pesaing, terus mungkin saingan penjualan sama pesaing. Kalau sekarang kalau ada orang yang jualan siomay dengan harga murah jualan tuh, siomay ya. sekarang saya udah nggak terlalu kayak aduh kok itu enggak. Tapi lebih ke ini sih Bu, pengurusan administrasi. Jadi udah beda level gitu Bu, tapi lebih kompleks Bu masalahnya. Seperti itu sih Bu, kendalanya lebih ke sana. Sama-sama ya tujuannya kembali lagi kepada kualitas. Iya, ke kualitas. Akhirnya kan ya emang dia ada pasarnya gitu loh. Jadi meskipun kendalanya tuh ibaratnya membutuhkan waktu, tapi tetap bisa diatasi gitu ya Mbak. Tetap bisa diatasi dan pelan-pelan. Syaratnya penuhi saja syarat-syarat yang diminta gitu ya. Iya, dipenuhi untuk syarat-syaratnya dan untungnya untuk UMKM itu dipermudah Bu untuk pengurusan administrasi. Ada pendampingannya juga kan ya. Ada pendampingannya juga. Untuk bisa memenuhi syarat yang Betul, iya. Jadi jangan ibaratnya gini, kendala apapun pasti akan bisa teratasi. Iya, jangan takut untuk iya, betul. memulai usaha itu gitu ya. Betul Bu, pokoknya jangan patah semangat dulu. Jangan patah semangat dulu. Apalagi kan Indonesia ini kan sumber daya alamnya tuh melimpah. 2/3-nya laut, kita terkenal sebagai negara agraris. Maritim, agraris gitu ya. Sumber daya alam sudah agraris, tersedia. Betul. Tapi anak bangsa yang mengelola ini masih sedikit bisa dihitung jari Bu. Begitu ya. Betul Bu. Jadi selama PR ini buat generasi PR untuk Bu Yekti sebagai dosen bisa melahirkan. PR bagi kita semua. PR gitu. Bagi kita semua juga Bu. Upgrade diri, upgrade ilmu gitu ya. Iya, harus upgrade. Untuk mampu istilahnya apa ya, kita punya sumber daya, bagaimana kita memanfaatkan dan mengolah untuk bisa menghasilkan nanti kalau sudah berhasil kembali lagi kepada diri kita sendiri gitu ya. Saya tuh Bu kalau kulaan ikan, ya ini jujur aja ya, saya kalau kulaan ikan itu nggak rebutan Bu. Jadi sampai melimpah, sampai kebuang-buang, sampai diasin-asin ikannya. Tapi itu kenapa kondisi real di lapang? Iya, itu kondisi real di lapang ya. Tapi kenapa kalau pas hari raya? Nelayan tuh sangat kalau pas hari raya, saya itu paling jadi timpang ya Bu. Misalnya gini ya, kalau pas hari raya di toko-toko kue, orang melimpah. Orang beli tepung sama mentega yang impor itu ya. Ada kan yang merek-merek Unta gitu ya. Itu kan bukan produk sini ya Bu. Tapi itu sangat dicari sampai harganya itu naik 3 kali lipat. Sedangkan waktu hari raya, ikan itu melimpah Bu. Sampai diasin-asin, sampai diasap-asap, sampai apa ya, ada lalat gitu loh Bu. Iya. Jadi maksudnya itu timpang ya Bu. Tidak terserap tidak terserap produk Bu. hasil panennya iya, nelayan betul. itu ya. Nah itu yang saya tuh sampai sekarang tuh maksudnya ini tuh timpang gitu loh. Kenapa gitu? Apa sudah budaya atau karena memang kalau hari raya itu yang dicari kue atau bagaimana? Tapi kan gimana ya? Ya timpang bisa aja memanfaatkan pada saat masa-masa melimpahnya produk betul. ikan itu. Terus kalau memang itu sudah budaya, saya melihat tahun baru ini ya Bu ya. Tahun baru ini potensi itu ya. Harusnya potensinya kan ikan bakar itu terjual ya Bu. Tapi teman-teman saya yang punya tambak itu tidak terserap maksimal seperti dulu-dulu. Orang-orang lebih milih beli sosis dan bakso. Makanan yang sudah instan, sudah siap. Iya, dan itu pun produk luar gitu loh Bu. Nah, kalau memang jadi maksud saya begini, kalau misalnya ada yang menyangkal, kalau hari raya itu memang sudah budayanya makan kue, makanya tepung yang dicari. Tapi waktu tahun baru dulu kan budayanya bakar ikan dan jagung. Bakar jagung. Nah, tapi sekarang jadi sosis dan bakso. Betul. Nah, misalnya jadi benar-benar tidak terserap Bu produk dalam negeri kita, ini apa gitu. Istilahnya merubah budaya atau merubah mindset itu yang mungkin membutuhkan butuh waktu gitu ya. Iya, butuh waktu. Jadi saya juga sedih kadang-kadang sama teman saya. Harus kembali lagi gitu. Gimana supaya produk sumber daya alam kita yang melimpah itu bisa terserap ya, sadar diri untuk diri kita sendiri gitu betul. ya. Makanya saya coba sih aku tak meningkatkan kualitas diri dan aku tak cari
dari sisi lain, bukan dari sisi laku atau tidak, tapi coba dari sisi lain. Mungkin kualitasnya yang dibaguskan, atau orang itu lebih milih yang nggak ribet ya. Kalau ikan itu kan ribet ya, harus sisik dulu, harus gini-gini. Kalau sosis kan enak ya, tinggal buka kemasan, disausin misalnya kayak gitu, kayak tahun baru kemarin misalnya ya, Bu, kayak gitu. Tapi ya saya sedih gitu sama teman saya, kamu kan wayahe panen nih, wayahe uang modal balik nih. Ternyata masih belum terserap juga. Iya, ini orang-orang lebih milih sosis gitu sama bakso daripada ikan nih, kayak gitu. Mungkin peluang bisa membuka peluang usaha juga untuk produk olahan lagi, tidak hanya dijual mentah gitu iya, ya. nah seperti itu. Nah, itu juga Bu yang membuat saya juga mungkin jualan saya ini masih bisa laku ya, karena saya menjual olahan dan ikannya, jadi gitu. Kan ada orang cuma jual ikannya aja, ada orang yang cuma jual olahannya aja. Lah saya itu ada olahan seperti bakso, tahu, siomay, dan ada ikannya. Ikan segarnya juga gitu ya. Iya, makanya itu yang membuat saya imbang gitu. Ini nanti di next perbincangan kita perlu kita bahas lagi ya, jejaring-jejaring dari hulu ke hilirnya gitu. Iya, dari hulu ke hilirnya itu gimana? Next, mudah-mudahan nanti ya kita bisa berjumpa lagi gitu ya. Amin. Baik nih Mbak, di penghujung ini sudah memulai dari otodidak, mulai dari usaha keluarga, itu kan juga dimulai dari seorang pemula yang tidak tahu apa-apa ya. Jadi mungkin ada tipsnya gitu untuk para sahabat setia Unida Channel, tipsnya untuk pengusaha pemula gitu ya, agar usahanya itu paling enggak yang tadinya hanya sekedar pengen supaya bisa mewujudkan cita-citanya menjadi seorang pengusaha, mungkin bisa berbagi itu. Bagaimana? Oke, baik. Buat teman-teman yang ingin memulai usaha atau usahanya sudah jalan, harus tetap semangat, harus tetap berjuang dan dijalani aja, upgrade produknya, upgrade dirinya juga. Kita harus kompeten juga gitu loh dalam pengolahan ikan atau pengolahan usahanya, karena usaha saya ikan ya, Bu, kebiasaan ikan. Jadi ya harus tetap semangat. Pandemi ini bukan halangan untuk berkarya. Pandemi ini malah suatu batu loncatan kamu yang besar gitu ya. Untuk kalau bisa mengatasi ini, insya Allah kamu bisa mengatasi masalah yang lainnya. Lebih besar lagi. Karena di usaha itu kalau masalah itu hampir setiap hari ya, Bu. Hampir setiap hari, dan kita harus ya santai aja, dan menghadapi, mau bertanggung jawab juga gitu. Berani mengambil resiko juga ya. Berani ngambil resiko, tapi jangan diambil aja ya resikonya. Dicari jalan dicari solusinya juga. Gitu. Cari solusinya dengan belajar meningkatkan diri itu tadi. Betul. Sangat menarik sekali nih Mbak. Istilahnya sudah banyak pengalaman yang bisa di-sharing dari Mbak Yasinta gitu ya. Kalau dari segi promosi bagaimana itu Mbak, era digital tadi ya, gitu. Nah itu berpengaruh juga nggak itu? Sebenarnya saya kalau promosi di internet, Bu, susah, Bu, karena saya jualan ikan ya, nggak bisa diposting, Bu, masuk ke kebijakan kekerasan hewan, Bu. Ternyata itu berefek juga. Iya, gitu. jadi hewan ikan loh ini padahal ya. Jadi kalau saya akhirnya pakai old school ya, Bu, cara lama ya, Bu, ya, bikin proposal, bikin katalog, terus saya kirim-kirim ke hotel gitu, old school. Kemarin sempat sih saya aktif di medsos, FB, Instagram gitu. Tapi baru-baru ini, Bu, tahun-tahun 2021 pertengahan itu ada kebijakan kekerasan hewan, Bu, di internet. Jadi foto-foto saya tuh kebanet semua. Akun saya hilang sempat, gitu. Iya, akun saya sempat hilang. Kayak di Discourse gitu, Bu, jadi nggak bisa posting selama 3 bulan gitu kemarin itu memang sempat. Jadi saya balik ke, itu tadi, Bu, usaha itu pasti ada masalah. Betul, Bu, dan masalahnya itu kita itu berdampingan sama masalah dan yang memang di luar dari kendali kita, tidak bisa kita hindari. Ya, dan tidak bisa kita hindari. Saya nggak meminta masalah itu, dan saya awalnya ya shock gitu, waduh, terus aku yuk gimana kalau mau promosi sekarang zamannya internet gitu. Tapi ya itu yang harus saya hadapi. Akhirnya saya pakai cara lama. Dulu nggak ada internet, aku bisa jualan. Kenapa aku harus terlalu sama internet ini terbatasi gitu.
Ya udah aku old school aja pakai cara lama, bikin proposal, bikin profil yang bagus, menggunakan ijen-ijen yang lengkap itu Betul. tadi, yang Itu kompeten itu tadi mendukung. sangat mendukung Bu. Akhirnya saya tembak-tembak gitu ke instansi, ke Iya. hotel dan lain Dan sebagainya. bersambut ya. Dan sehingga bersambut, bisa gitu. mengembangkan usahanya. Iya, itu tadi. alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Mbak Yasinta, terima kasih banyak. Ini sudah banyak sekali gitu ya Iya. pengalaman yang sudah dibagikan kepada kita semua. Satu lagi mungkin mau memberikan tambahan lagi untuk menuju jalan kesuksesan gitu. Apa ya Bu, yang pasti Iya. tuh jangan patah semangat. Oh gitu Kayak lagi gitu. ya. Pokoknya satu kuncinya jangan patah Iya, semangat gitu karena ya. COVID ini kan memang banyak yang apa ya, orang itu sudah banyak yang mulai Iya. nggak ada harapan gitu kan, merasa udah banyak yang seperti itulah Bu pastinya. Tapi percayalah kalau kamu sudah mengambil jalur usaha ini, masalah itu lebih dari COVID sebenarnya. Betul. Banyak dan setiap hari. Jadi tetap semangat Tetap gitu aja Bu. semangat, apapun harus dijalani. Iya, apapun itu. Demikian bincang santai kita kali ini. Semoga memberikan banyak manfaat untuk teman-teman dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ya. Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik yang lainnya. Terima kasih Mbak Yasinta atas kesempatannya hari ini. Sampai berjumpa lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.